Hai semua, Pulau Hantu adalah film Indonesia bergenre horor yang menceritakan perjalanan liburan 8 orang sahabat yang niatnya ingin bersenang-senang namun justru berakhir mengerikan. Sampai video ini dibuat, film ini sudah ada 3 sequel yang akan kita bahas satu persatu. Film yang menampilkan hantu mulut mangap penjaga pulau ini disutradarai oleh Josh Purnomo. Dan kalian bisa nonton filmnya secara gratis di True ID. Cek linknya yang ada di deskripsi ya. Ya udah, yuk langsung aja putar intronya. Seorang anak perempuan bernama Tania dikabarkan hilang tenggelam di belakang sebuah pulau bernama Pulau Madara. Jasadnya belum ditemukan sampai saat ini, dan keluarga menganggap Tania sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian, 8 sahabat berniat akan liburan ke Bunaken. Mereka adalah Abel dan pacarnya, Alicia. Kemudian ada sahabatnya, Nero, Meryl, Tracy, Dante, Mario, dan Radela. Abel diam-diam meminjam kapal pesiar milik ayahnya tanpa izin. Dan di tengah perjalanan, ayahnya menelpon dan meminta ia segera mengembalikan kapal tersebut karena akan dipakai untuk menjemput teman bisnis ayahnya. Karena gak ingin mengecewakan teman-temannya, Abel pun memaksa nahkoda kapal untuk terus melanjutkan perjalanan. Tapi Alicia mencoba menenangkan Abel dan teman-temannya juga pasti akan mengerti. Sang nahkoda kemudian menyarankan agar Abel dan teman-temannya berlibur di sebuah pulau yang juga bagus, yang terletak di dekat sana, karena gak mungkin untuk melanjutkan perjalanan ke Bunaken. Abel dan teman-temannya akhirnya mendarat di pulau yang ternyata memiliki sebuah resort mewah. Abel meminta sang nahkoda untuk menjemputnya dalam 3 hari ke depan. Resort tersebut dijaga oleh Tandu dan Lasar. Dante sempat melihat sosok aneh yang kepalanya diperban mengintip mereka dari jendela atas rumah kayu tua. Meryl juga melihat penampakan sosok anak perempuan dan tiba-tiba ternyata itu Mbak Lasar, guys. Di sini juga terlihat jika ternyata Mario sejak lama sudah menyukai Alisa, pacarnya Abel. Saat semua urusan administrasi selesai, Tandu memperingatkan Abel dan teman-temannya kalau mereka boleh memakai seluruh fasilitas di resort dan pulau itu sepuasnya. Namun, mereka dilarang pergi ke belakang pulau, tepatnya di bagian utara. Awalnya Abel dan teman-temannya gak terlalu memikirkan peringatan tersebut. Mereka juga menikmati hari pertama liburan mereka di pulau. Mereka bermain bola di pinggir pantai dan memukul semangka dengan kepala tertutup. Malam harinya, mereka sempat dibuat sedikit merinding saat melihat foto seorang gadis kecil yang diceritakan Lasar adalah anak pemilik pulau tersebut, bernama Tania yang akan seumuran mereka jika masih hidup. Dia meninggal dunia karena tenggelam di bagian belakang pulau itu, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Tapi kan Abel dan kawan-kawannya gak tahu, guys. Jadi Lasar menjelaskan pada mereka. Lasar juga mengatakan jika ayahnya Tania sempat ingin bundir, namun beruntungnya dia masih bisa diselamatkan. Saat melewati rumah kayu tua, Dante dan Nero lagi-lagi melihat sosok dengan kepala yang diperban. Dan tanpa mereka semua sadari, sebelum tidur mereka semua mulai dihantui oleh hantu perempuan berambut panjang. Ya, kalau botak, Om Deddy dong. Pagi harinya, Tandu meminta Lasar memberikan sesajen ke belakang pulau. Meski di sini Lasar sangat kesal karena itu juga kuburan kosong. Tapi ya mau bagaimana lagi, sudah tuntutan pekerjaan. Abel dan beberapa temannya pergi berenang di pantai lalu mengelilingi pulau dengan menaiki jet ski. Saat itulah Nero berinisiatif mengajak teman-temannya ke belakang pulau. Bahkan Nero sempat-sempatnya menakut-nakuti mereka dengan pura-pura kesurupan. Karena penasaran, mereka akhirnya sampai di daerah terlarang tersebut. Keanehan pun mulai terjadi saat Meryl hampir nyaris tenggelam demi mengambil sebuah boneka. Lalu saat berhasil menemukan Meryl, jet ski yang dinaiki Nero tiba-tiba macet. Dan setelah diperiksa oleh Tandu, ternyata ada segumpal rambut.
Sontak Tandu terkejut dan langsung bertanya, apakah mereka pergi ke belakang pulau? Nero dan Abel pun berbohong dan mereka mengatakan tidak. Sejak peristiwa itulah, satu persatu kejadian mengerikan mulai menimpa mereka. Saat Meryl mandi bersama si boneka yang dia temukan di belakang pulau, dia membuang pita boneka itu karena sudah usang. Kemudian terlihat ada sosok yang mengawasi Meryl. Nero juga diteror hantu mulut mangap saat berak. Kemudian saat Nero lari ketakutan, dia bertemu dengan Lazar yang baru selesai berenang. Mereka lalu membicarakan tentang kuburan kosong di belakang pulau sebelum akhirnya Tandu datang dan meminta Lazar menutup mulut dan segera pergi. Terlihat pula sosok dengan kepala diperban terus mengawasi gerak-gerik mereka. Malam harinya, Meryl bermimpi tentang seorang anak yang tenggelam saat akan mengambil boneka yang dia temukan di belakang pulau. Dan dia mulai dibayang-bayangi hantu si mulut mangap. Bahkan tiba-tiba, pita boneka yang sudah dia buang sebelumnya justru kembali terikat di rambut si boneka. Tengah malam banget nih, Mario memergoki Abel sedang cipokan dengan Radela di bibir pantai. Namun dia enggan memberitahu teman-temannya. Pagi hari, saat Lazar membawa sesajen ke kuburan kosong di belakang pulau, hantu si mulut mangap membunuh Lazar. Lalu hantu itu meneror Radela dan di sini Abel mencoba menenangkannya. Kemudian mereka berdua mulai cipokan lagi dan akhirnya kepergok oleh Alicia dan Dante. Alicia pun shock melihat kejadian pacarnya ternyata berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Alicia segera pergi menemui Mario dan mengungkapkan kekecewaannya. Mario mencoba menenangkan Alicia dan saat Abel datang ke sana, Alicia memutuskan hubungannya. Maem tuh Bel, lagian doyan banget sih lu cipokan, merasa seksi bibir lo ha? Dasar Abel si Kang Cipok. Meryl lagi-lagi mulai diteror oleh boneka. Kali ini boneka itu bergerak sendiri dan Meryl membuangnya. Tapi tiba-tiba tak berapa lama kemudian, mereka semua mulai berenang bersama di pantai. Namun saat yang lain akan makan siang, Tracy memutuskan untuk tetap tinggal di pantai karena masih ingin berenang. Dia pun ditinggal sendirian. Kemudian saat teman-temannya sudah pergi, ada sosok yang menariknya ke dalam air hingga Tracy tenggelam. Tandu yang hampir seharian gak melihat Lazar mulai panik dan khawatir. Dia mencarinya ke belakang pulau dan Lazar ditemukan tewas tepat di kuburan kosong yang selalu diberikan sesajen. Sementara Abel dan yang lainnya merasa heran karena gak ada yang nyiapin makanan. Dan terpaksa Dante menggunakan keahlian khususnya dalam membuat mie coklor. Mie kocok telur, bukan kocok kontir. Saat mereka akan menyantap makanan, mereka merasa ada yang kurang dan menyadari jika Tracy belum kembali. Mereka pun kembali ke pantai untuk memanggil Tracy, tapi batang tubuh Tracy gak kelihatan. Mereka mulai mencari dan betapa terkejutnya saat mereka menemukan tubuh Tracy hanyut terombang-ambing di bawah ombak ke bibir pantai. Mereka lalu membawa Tracy yang sudah meninggal ke resort. BTW, milornya gimana guys? Gak jadi kalian makan tuh? Mereka semua panik dan shock, terutama para cewek-cewek. Akhirnya Mario mengantar mereka ke kamar. Dan Meryl teriak histeris saat melihat boneka yang sudah dia buang tiba-tiba ada di kamarnya lagi. Mario yang melihat boneka itu seperti gak asing membawanya ke ruang tamu resort dan benar saja, boneka itu sama persis seperti yang dipegang Tania di dalam foto. Dan ketakutan mereka semakin diperparah ketika Tandu membawa mayat Lazar dan mengatakan jika mereka semua pasti sudah melanggar peraturan untuk gak pergi ke belakang pulau, sehingga penunggunya marah dan membunuh Lazar. Di sini mereka mulai ribut dan saling menyalahkan antara Nero yang mengajak mereka atau Meryl yang mengambil boneka. Mario dan Alicia lalu memutuskan untuk pergi ke belakang pulau mencari kuburan itu dan mengembalikan bonekanya melewati jalur laut menggunakan jet ski. Sementara yang lain masih terus ribut sampai akhirnya lampu tiba-tiba padam.
Saat menjelang malam lampu gak juga dinyalakan, mereka curiga jika Tandu pasti sudah pergi meninggalkan pulau karena kematian Lazar. Abel dan Nero lalu pergi ke ruang genset untuk mengecek aliran listrik. Sementara itu, Mario dan Alicia yang tiba di belakang pulau mengejar sosok yang berlari hanya untuk menyaksikan betapa seramnya hantu si mulut mangap. Nih, gua rasa tuh hantu sebelum meninggoy suka goyang dumang dah. Sampai bisa mangap gitu sih. Tandu sendiri sebenarnya gak meninggalkan pulau. Dia melakukan ritual untuk memanggil arwah dan meminta maaf pada hantu penunggu pulau karena sudah lalai mengawasi mereka. Namun si hantu mulut mangap membunuhnya. Mario dan Alicia tiba di kuburan tengah hutan, meletakkan boneka dan segera pergi sambil diteror oleh Tulut Ngap, dan terpaksa melewati jalur hutan untuk kembali ke resort. Di ruang genset, Abel dan Nero juga diteror. Nero kabur dan Abel terbunuh. Bye-bye si tukang cipok. Kemudian mayat Abel ditemukan oleh mantan pacarnya, si Alicia, dan Mario yang akan menyalakan genset. Mereka semua jadi tambah takut, panik, dan harus segera mencari bantuan. Karena di sana gak ada sinyal handphone, Dante dan Nero lalu pergi mencari ruang komunikasi untuk meminta bantuan melalui radio komunikasi. Mereka berpencar, kemudian Nero menemukan mayat Lazar dan Tandu. Sementara Dante yang berhasil menemukan ruang komunikasi mencoba menyalakan radio, namun dia gak tahu cara menggunakannya. Nero lalu datang ke sana dan memberitahu tentang kematian Tandu. Namun Dante gak peduli karena yang paling penting untuk mereka saat itu adalah meminta pertolongan. Dante menyuruh Nero supaya mencari buku petunjuk cara menggunakan radio komunikasi itu daripada membahas mayat. Nero pun mencarinya dengan kesal. Bukan buku petunjuk yang Nero temukan, melainkan arsip koran lama tentang pulau itu, di mana sudah banyak memakan korban. Dan tiba-tiba radio menyala sambil mengatakan, "Semua harus mati." Mereka pun lari dan memutuskan untuk tidur bareng. Tengah malam, Meryl terjaga dan diteror oleh boneka. Dia seakan dituntun menuju pantai dan menenggelamkan dirinya sendiri. Meski Dante sempat mengejar, namun jasadnya gak ditemukan. Mereka lalu memutuskan untuk menunggu di pelabuhan sampai pagi. Nahkoda kapal ayah Abel yang ditugaskan untuk menjemput mereka mulai berangkat. Matahari juga sudah mulai naik. Dante, Nero, Alicia, Mario, dan Radela masih menunggu kapal yang lewat. Tapi sampai sore mereka tetap gak melihat ada kapal yang lewat dan Radela mengalami demam. Nih kalian gak ada yang lapar ya? Terakhir kali kan 2 hari lalu mau makan milor tapi gak jadi. Karena keadaan genting, Dante dan Nero memutuskan akan mengambil jet ski yang ditinggalkan Mario dan Alicia di belakang pulau melewati hutan. Sementara Mario dan Alicia membawa Radela kembali ke resort untuk istirahat sekaligus mencari obat. Tentu saja Tulut Ngap terus meneror dan mengejar mereka. Saat Alicia dan Mario mencari obat, hantu itu membunuh Radela. Dante dan Nero juga diteror hingga malam. Cepet banget malamnya ya guys, dan mereka masih belum makan. Nero ditarik si hantu, sementara Dante berhasil mengambil jet ski, tapi si hantu muncul dari dalam air. Wah, hebat banget tuh hantu. Ternyata hantu bisa berenang juga ya. Mario dan Alicia terus-terusan dikejar oleh 2 hantu sampai akhirnya terjebak di ruang tamu dengan hantu gadis kecil. Sosok berkepala perban dengan kursi roda yang ternyata adalah ayah dari Tania meminta maaf karena gak menemukan jasadnya dan meminta Tania untuk pergi dengan tenang. Tapi hantu si mulut mangap datang dan membunuh ayah Tania. Alicia dan Mario pun segera berlari dan pergi menggunakan sampan. Mereka terus mendayung sampai menemukan kapal yang tanpa sadar itu adalah kapal milik ayahnya Abel. Dan saat mereka mau cipokan karena sudah merasa bebas dan aman dari si hantu, Dante muncul dari dalam laut. Dan saat mendengar suara berisik dari dalam kapal, betapa terkejutnya mereka bertiga menyaksikan hantu mulut mangap sedang memukbang nahkoda kapal.
Terdengar jeritan tapi gak tahu siapa yang mati di antara mereka bertiga. Di adegan akhir ditampilkan jika Tania bukan sengaja tenggelam, melainkan ditarik oleh si hantu mulut mangap. Film pun berakhir dan ayo kita lanjut ke sequel keduanya. Yuk, bisa yuk. Setelah Dante, Alicia, dan Mario melihat nahkoda kapal dimukbang oleh hantu mulut mangap, Dante nyeburin diri ke laut menggunakan ban pelampung. Sementara Mario berusaha menyelamatkan Alicia yang ditahan si hantu. Namun pada akhirnya mereka berdua tewas di tangan Tulut Ngap. Dante sendiri yang pingsan dengan ban pelampungnya ditemukan oleh Nero yang ternyata masih hidup dan menaiki sampan. Dante terkejut terbangun di kamar resort dan dia mulai berkeliling tapi gak menemukan siapapun. Tiba-tiba sampai akhirnya Dante bertemu Nero tapi dia malah pingsan karena mengira Nero adalah hantu. Kemudian kita diperlihatkan beberapa anak muda yang menaiki perahu menuju Pulau Madara. Dan ternyata sebelum meninggal, Tandu sempat menerima reservasi satu rombongan untuk merayakan pernikahan teman mereka. Mereka yang datang duluan antara lain Joe, Brian, Martin, Tia, Marsha, dan Aura beserta satu dukun mereka. Sementara pasangan pengantinnya, Michael dan Kayla, baru akan datang belakangan. Marsha memiliki rencana untuk membayar lebih murah. Mereka mereservasi dengan biaya penginapan di kantor pusat dan saat sampai di sana, Marsha akan menyuguhkan pemandangan auratnya pada petugas resort agar mengizinkan mereka untuk mengadakan rave party tanpa memberitahu kantor pusat. Sesampainya di sana, rombongan tersebut bertemu dengan Nero yang bertindak sebagai pengelola gadungan abal-abal, karena kan Tandu dan Lazar udah meninggal. Marsha memulai rencananya untuk memancing Nero agar mengizinkan merayakan party usai memberikan bukti reservasi penginapannya. Awalnya Nero menolak, tapi cowok normal mana sih yang bisa tahan sama rayuan mau cewek yang disuguhkan dua gunung? Panas cu. Harap maklumin ya kalau agak berbau dewasa, karena di sepanjang film mata kita memang disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan aurat wanita. Marsha mengatakan jika ada sekitar 200-an orang yang akan datang dan kebanyakan cewek. Mungkin Nero bisa mendekati salah satu dari mereka nantinya. Atau kalau enggak, Marsha menawarkan diri untuk mendekati dirinya karena Marsha juga lagi jomblo. Nero pun akhirnya menerima tawaran itu dan menunjukkan kamar mereka, sekaligus memperingatkan agar mereka gak pergi ke belakang pulau. Marsha lalu mencoba menghubungi Michael menggunakan walkie-talkie. Namun gak ada jawaban karena Michael dan Kayla sedang asik Ewita di atas kapal. Si Reza Rahadian emang suka begituan dari dulu ya. Lalu saat Marsha and the Gang mempersiapkan perlengkapan perayaan pesta, Nero memperhatikan mereka dan Dante datang mengajak Nero pulang. Tapi Dante mengurungkan niatnya saat melihat Tia. Tia juga terlihat senang bertemu dengan Dante yang masih bisa tersenyum walaupun sedang berduka karena kematian teman-temannya. Mereka lalu jalan berdua. Cie-cie Dante dan Tia. Nero sendiri yang menerima pengiriman barang dari bawahan Tandu yang bernama Galigo mulai mengobrol dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan gak ditranslatein cu. Bahkan aku sendiri tuh gak tahu mereka berdua ini ngomong apaan. Tapi yang pasti Nero berbohong pada Galigo dan mengatakan jika Tandu sedang berenang. Kemudian Tia memperkenalkan Nero dan Dante pada Michael dan Kayla yang baru datang. Di sini Dante terkejut karena dia kan nggak tahu kalau Nero mengizinkan mereka membuat party. Dante berkata kalau teman-temannya mati satu persatu. Kayla ketakutan tapi Mike menenangkannya karena mereka juga sudah membawa dukun pawang hantu. Padahal dukun itu sudah terbunuh ditenggelamkan ke laut. Tentu saja oleh si hantu mulut mangap. Sementara itu, Joe dan Brian justru pergi ke belakang pulau untuk mencari bambu.
Dan di sini Joe mengerjai Brian dengan tangan palsu yang terputus. Mereka gak sadar jika hantu mulut mangap mengawasi mereka. Malam harinya, mereka bersenang-senang di kolam kemaksiatan. Mereka juga mengajak Nero dan Dante. Saat makan malam, usai Tia memasak, Tia mengajak Dante makan berduaan dan mereka cipokan. Lalu saat akan mau tidur, Michael dan Kayla melakukan cocok tanam. Begitu pula dengan Aura dan Martin. Tapi mereka diganggui oleh hantu si mulut mangap. Alhasil mereka berdua gagal melakukan cocok tanam. Sabun lagi. Kasian banget lu, Tin. Sementara Brian dan Joe justru ingin merekam si pengantin baru diam-diam yang sedang Ewita di dalam kolam. Saat Brian pergi ke toilet untuk shower dan meninggalkan Joe sendirian, Joe melihat seseorang dan mengikutinya diam-diam, bahkan sampai pergi ke kuburan belakang pulau. Akhirnya Joe diteror dan ditarik oleh hantu mulut mangap. Marsha juga mendapat gangguan seperti televisi yang menyala sendiri dan sound system panggung untuk pesta yang berdengung. Dia merasa lega saat bertemu Nero dan memeluknya. Pagi harinya, saat menyusuri pantai, Dante melihat kepala di laut dan dia pingsan. Padahal itu kepala Tia yang sedang berenang. Saat Tia memberikan nafas buatan, Brian dengan jet ski-nya mengajak mereka untuk bergabung bersenang-senang dengan Martin dan Aura juga. Sementara sebagian dari mereka melakukan snorkeling menikmati keindahan alam laut. Dan saat menemukan boneka di dasar laut, Kayla mengambilnya. Brian and the gang yang keasyikan main jet ski tanpa sadar memasuki daerah terlarang belakang pulau. Ketika Dante, Martin, Aura dan Tia jatuh, Aura tiba-tiba menghilang. Beruntungnya Martin berhasil menemukannya. Dante yang mulai menyadari mereka berada di kawasan belakang pulau langsung meminta segera cabut dari sana. Hari menjelang sore, Dante yang melihat boneka yang dipegang Kayla mulai pingsan lagi. Ini Dante hobi pingsan apa gimana sih? Kemudian mereka menyadari jika Joe menghilang. Saat mandi, Kayla mendapat gangguan seperti Meryl di film pertama. Sementara Aura juga mendapat teror segumpal rambut di dalam kamar mandi. Michael yang melihat posisi walkie-talkie Joe sangat jauh di belakang pulau berniat akan mencarinya. Mike, Brian, Aura, dan Martin pun pergi ke belakang pulau. Sementara Marsha berjanji akan menyusul. Setibanya di dalam hutan, Brian dan Mike menemukan walkie-talkie. Lalu Aura dan Martin menemukan handycam Joe. Kemudian saat kembali ke resort, mereka menyaksikan isi rekaman dari handycam Joe bersama-sama, di mana ada sosok hantu dengan mulut mangap yang menarik Joe menuju kegelapan. Mereka semua panik dan ingin pulang, khususnya Nero yang memaki mereka karena sudah melanggar peraturan. Namun Mike tetap kekeh ingin melanjutkan partinya dan gak ada yang boleh pergi, karena semua orang juga sudah menuju ke sana. Mereka membagi tim, ada yang menerima tamu dan ada pula yang mengawasi agar para tamu gak pergi ke belakang pulau. Di dalam resort, Kayla sudah mulai diganggu seperti Meryl dan dia membuang boneka itu ke laut. Kemudian saat Brian mengatakan jika tamu terakhir sudah tiba di sana, party pun langsung dimulai. Dan satu persatu mereka yang menjadi panitia mulai diteror. Dimulai dari Aura dan Martin yang dibunuh dengan sangat ngeri. Kemudian Kayla yang nasibnya persis seperti Meryl, membawa boneka ke laut dan menenggelamkan dirinya sendiri. Brian sempat mengejar dan mencarinya, namun tubuh Kayla gak ditemukan. Mereka mencoba menghubungi Mike tapi gak ada jawaban, karena Mike sendiri sedang pergi ke belakang pulau mencari Joe. Sebab sebelumnya dia sempat mendengar suara Joe minta tolong dari walkie-talkie-nya. Kemunculan Aura yang bersimbah darah sebelum tewas di hadapan mereka membuat semuanya semakin ketakutan. Brian yang sangat panik mendayung sampan sendirian. Sementara Dante, Nero, Marsha, dan Tia yang akan menaiki kapal untuk mengejar Brian terhalang karena kunci kapalnya dipegang Michael.
Dante dan Nero lalu menyuruh Tia dan Marcia menunggu di kapal dan mereka berdua akan mencari Mike. Mike sendiri terbunuh dan dicekik si hantu. Tak berapa lama kemudian, Marcia yang mendapat sinyal dari Mike meninggalkan Tia hanya untuk mati karena ditenggelamkan di kolam oleh si hantu. Di dalam hutan, Nero dan Dante dikejar si hantu juga. Ya, pada tahulah kekocakan mereka berdua ini. Tia yang ada di kapal sendirian juga mulai diganggu dan ditarik ke dalam laut. Brian yang menaiki sampan juga sama. Sampannya terbalik dan Brian ditarik ke dalam laut. Sementara Nero dan Dante tiba di kuburan. Mereka meminta maaf dan segera pergi. Tapi Nero ditarik dan untungnya Dante berhasil menyelamatkannya. Kemudian mereka menemukan mayat Mike dan mereka segera mengambil kunci kapal lalu segera lari. Tapi si hantu menghadang mereka berdua dan mulai mencekiknya. Untungnya ada Pak Ustadz yang entah datangnya dari mana. Dan Pak Ustadz ini sebelumnya dekat dengan Pak Wisnu, ayahnya Tania, pemilik pulau. Beliau menyuruh mereka segera pergi membawa semua teman mereka keluar dari pulau. Tapi akhirnya Pak Ustadz itu terbunuh juga oleh si hantu mulut mangap karena kehabisan nafas akibat dicekik. Nero dan Dante berlari dan setibanya di acara party, mereka melakukan segala cara untuk memberitahu para pengunjung. Tapi mereka berdua gak digubris. Bahkan meskipun mereka juga sudah mencabut berbagai kabel listrik, tapi gak ada yang terjadi. Mereka terus mati-matian memberitahu para pengunjung, namun Dante malah dijadikan leluconan oleh mereka semua. Alhasil, Dante dan Nero yang kehabisan cara mulai menyerah dan mereka pergi berdua menaiki kapal. Saat mereka sudah berhasil menjauh dari pulau, kerlap-kerlip lampu party tiba-tiba padam dan semua orang terdengar berteriak histeris. Dan film pun berakhir dengan kekocakan gak jelas dua lelaki perik ini. Oke, kita lanjut ke sequel ketiganya ya, yang entah semakin seru atau gagak. Nero dan Dante yang sebelumnya kabur dari Pulau Madara ditenggelamkan di tengah laut. Neronya selamat, namun dia kehilangan sementara sebagian ingatannya. Tapi Dante, dia gak pernah ditemukan, dan Nero juga gak mengingat kejadian apapun. Dia hanya terbayang-bayang akan pergi berlibur bersama teman-temannya, tapi dia gak ingat siapa saja teman-temannya. Setelah kematian massal misterius yang terjadi di Pulau Madara, tempat itu sempat ditutup beberapa bulan. Namun lambat laun, cerita itu akhirnya terlupakan dan seorang pengusaha bernama Patigana membeli pulau tersebut untuk dijadikan tempat wisata yang semakin eksotis. Terlihat seorang pria sedang melakukan ewita di resort itu. Kemudian usai mereka enak-enak, si wanita didatangi oleh sosok yang menyeramkan untuk merenggut nyawanya. 5.000 km dari Pulau Madara, beberapa anak muda sedang melakukan olahraga bersepeda gunung. Nero juga ada di sana bersama temannya yang bernama Kimo. Mereka berdua ini cukup stres belakangan ini dalam mencari pekerjaan yang sangat sulit didapatkan. Nero lalu menemukan loker di koran dan mereka langsung datang untuk interview. Di sana juga ada dua wanita bernama Okta dan Gaby yang juga sedang melamar pekerjaan. Nah, saat mereka mengatakan bersedia ditempatkan di mana saja, keesokannya mereka diminta menunggu di dermaga 13, kemudian segera meluncur ke Pulau Madara. Singkat cerita, saat tiba di sana, mereka disambut oleh Galigo yang kalau kalian ngikutin ceritanya dari awal pasti tahu dia siapa. Nero merasa kalau dia seperti pernah bertemu, tapi dia gak mengingat pasti. Nero juga seperti gak asing dengan tempat itu dan seakan mengalami deja vu.
Dia ketakutan tapi ketakutannya hilang saat melihat di sana banyak ciwi-ciwi yang cantik-cantik, aduhai mempesona, menggelegar badai. Belum lagi manajernya yang bernama Monica. Hui, seksi bahenol cuy. Begitu pula dengan si pemilik pulau. Hui, ketampanannya bikin ciwi-ciwi basah hamil tanpa disentuh. Lihat saja ekspresi Gaby dan Okta ini. Saat diajak keliling untuk mengenalkan fasilitas resort, Nero benar-benar yakin jika dia pernah datang ke tempat itu. Belum lagi dia melihat penampakan si hantu mulut mangap. Mereka berempat bisa langsung bekerja saat itu juga. Lalu menyambut kedatangan tamu baru dari desa bernama Monca yang berniat mau liburan. Dan setelah itu gak ada adegan yang penting-penting selain menikmati aurat para ciwi-ciwi sih. Nah, singkat cerita, suatu malam Nero menceritakan kegelisahannya, mulai dari kecurigaannya terhadap Patigana yang bertingkah aneh dan juga Galigo yang sepertinya Nero pernah melihatnya. Namun teman-temannya gak ada yang percaya jika Patigana itu orang jahat, karena orang ganteng kan selalu baik. Nero lalu bercerita kalau dia dan teman-temannya pernah ke suatu pulau, dan di pulau itu ada penunggunya. Kemudian teman-temannya satu persatu dihabisi. Kimo lalu dengan sombongnya mengatakan gak takut apapun karena dia memiliki jimat jenglot yang diketawain sama teman-temannya. Tak berapa lama kemudian, kecurigaan Nero mulai terbukti saat dia melihat Galigo membawa sesajen ke belakang pulau. Dan dia juga memergoki Patigana bertingkah aneh keluar dari gudang. Nero dan Kimo sangat terkejut saat melihat Patigana membunuh sepasang suami istri. Suaminya ditenggelamkan ke kolam, sementara istrinya diewita dulu sebelum akhirnya dikorbankan pada sosok menyeramkan. Nero dan Kimo rupanya pergi menuju ruangan Patigana untuk mengambil kunci gudang dan menemukan tentang berita Patigana di koran yang ternyata sudah menikah dengan artis ibu kota, tapi istrinya sudah meninggal. Saat mereka mendengar Patigana kembali, mereka segera bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, hanya untuk diteror oleh hantu si mulut mangap yang entah datangnya dari mana. Tapi untungnya ada jimat saktinya Kimo dong. Kemudian mereka segera pergi dari sana saat Patigana menuju kamar mandi. Lalu mereka bertemu Gaby, Okta, dan istrinya Galigo yang duduk santuy di pinggir kolam renang. Akhirnya mereka bersenang-senang di kolam kemaksiatan tersebut. Keesokannya, saat asyik lari pagi, Monica mengambil boneka yang tergeletak di pinggir pantai. Iya, benar. Itu boneka berhantu yang menyebabkan Meryl dan Kayla di film sebelumnya menenggelamkan diri mereka sendiri di tengah laut. Nero dan Okta tercengang heran karena kamar salah satu pengunjung sudah rapi, seperti ada yang sudah membersihkan. Ya gak mungkin banget kan tamu itu merapikannya sendiri karena kan mereka sudah bayar. Dan anehnya, Okta gak menemukan barang-barang milik tamu itu seakan mereka sudah pergi check out. Koper dan barang-barangnya tamu itu ternyata ditemukan di hutan pinggir pantai oleh Gaby dan Kimo. Saat mereka lapor pada Monica, tamu tersebut memang belum check out. Dan Nero terkejut saat melihat boneka berhantu ada di meja Monica. Monica kemudian menemui Galigo untuk bertanya, tapi Galigo justru juga mau melaporkan keanehan-keanehan yang terjadi belakangan ini. Monica bertanya apakah Galigo melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan sesajen ke kuburan belakang pulau. Galigo pun memastikan jika dia rutin memberikan sesajen dan pengunjung juga gak ada yang pergi ke belakang pulau. Mereka pun heran, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa saat kemudian, Nero membawa Okta untuk ngebuktiin kalau Patigana itu memang benar orang jahat. Dia membawa Okta ke gudang belakang tempat Patigana melakukan ritual. Dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan mayat istri Patigana yang sudah meninggal tapi gak dikubur, melainkan dibiarkan mengapung
di tempat yang seperti kolam gitu guys. Sementara itu, Kimo yang sedang membersihkan kamar mandi tamu ingin mencoba mandi di bathtub. Dan saat dia melepas semua pakaiannya, kemudian masuk ke bathtub, dia mulai diganggu oleh hantu dan dia pergi berlari ketakutan tanpa selai benang. Setibanya di kamar, Kimo segera mengambil jimat dan mengusap-ngusap rambutnya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda nih, Kimo seperti sedang melakukan senam 5 jari yang dipergoki oleh Gaby hingga terjadi salah paham. Namun ada yang lebih gawat dari itu. Nero dan Okta memberitahu apa yang mereka lihat dan mereka mulai curiga jika Patigana sedang melakukan ritual sesat. Dan benar saja, ternyata Patigana harus meniduri 7 wanita dan menukarkan nyawa mereka usai diewita pada iblis pengontrol nyawa demi menghidupkan istrinya kembali. Dan Patigana ternyata sudah melancarkan aksinya beberapa hari belakangan ini, hingga sisa 4 wanita lagi yang harus ditidurinya. Malam itu Patigana berniat akan melakukan aksinya lagi dan Nero juga Kimo yang mengintai dipukuli oleh sosok yang gak diperlihatkan. Patigana sendiri langsung melakukan trisam hingga tersisa 2 wanita lagi yang harus diewita. Usai enak-enak, tentu 2 wanita itu dijemput oleh sosok menyeramkan untuk dibunuh dan diambil nyawanya. Sementara Nero dan Kimo yang pingsan ditarik oleh seseorang dan bangun-bangun, mereka sudah ada di dalam kamar. Kemudian mereka mendengar desahan kemaksiatan wanita dengan bonus suara ranjang goyang yang ternyata Galigo sedang melakukan cocok tanam jam 11 malam. Parahnya nih, mereka disuruh nunggu 3,5 jam untuk mendengar penjelasan Galigo. Anjir, itu apa bikin film sih? Jam 2:30 pagi, setelah Galigo dan istrinya selesai mandi junub, dia mulai bercerita kalau dia yang sudah membawa Nero dan Kimo karena mereka ditemukan dalam kondisi pingsan. Nero dan Kimo pun yakin jika Patigana lah yang sudah memukul mereka. Gaby yang ada di kamarnya mulai diganggu oleh Tulut Ngap dan Kimo mencoba menenangkannya. Kemudian keesokannya, Kimo menghayal digrepe-grepe oleh 2 wanita, sementara Monica mulai diteror oleh hantu boneka. Patigana sendiri kembali melancarkan aksinya. Setelah Ewita dengan salah satu pengunjung, dia segera pergi dan cewek tadi didatangi sosok menyeramkan yang akan mengambil nyawanya. Meski Nero dan Kimo berhasil menahan raga cewek itu agar gak dibawa si hantu, tapi cewek itu ya tetap meninggal karena nyawanya sudah ditukar dengan susu kental manisnya Patigana. Jadi gimana nih cewek-cewek? Kalian mau Ewita dengan cogan 1 kali tapi nyawa kalian hilang setelah dibuahi, atau Ewita berkali-kali dengan orang jelek tapi masih bisa menjalani hari? Kita tunggu jawaban kalian ya. Setelah melihat kematian pengunjung di depan mata, mereka semua panik. Patigana pun juga panik dan khawatir mereka semua sudah mengetahui rencananya dan akan segera kabur dari sana. Patigana memutus kabel jaringan dan aliran listrik dan juga melepas kapal agar gak ada yang bisa pergi dari sana. Karena ritual yang dilakukan Patigana masih belum selesai dan kurang 1 wanita lagi yang akan ditidurinya. Sementara mereka yang tersisa mulai berdebat dan percaya pada Nero kalau yang meneror mereka saat ini bukanlah hantu keramat belakang pulau, melainkan sosok iblis yang dibawa Patigana untuk ritualnya. Monica mencoba menelpon untuk meminta bantuan, tapi ya tentu gak bisa karena kan kabel jaringan teleponnya sudah diputus sama Patigana. Mereka semua pun lalu sepakat untuk segera pergi dari pulau. Mereka diminta segera berkemas kemudian berkumpul di dermaga. Saat mereka berkemas inilah Patigana yang khawatir usahanya akan gagal dan sia-sia jika mereka semua keburu pergi. Akhirnya dia meniduri Monica, si manajer, untuk segera menyelesaikan ritualnya. Nero, Kimo, Okta, Gaby, Galigo dan istrinya yang tiba di dermaga mulai panik karena semua kapal menghilang dan mereka juga khawatir pada Monica yang tak kunjung datang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjemput Monica dan sebagian lagi diminta untuk membawa serta tamu pengunjung yang tersisa. Monica sendiri yang ada di kamarnya mulai didatangi hantu yang akan mengambil nyawanya.
Beruntungnya, Nero berhasil membawa Bu Monica sebelum nyawanya diambil. Tapi hantu itu merebut Okta yang ada di sana juga sebagai gantinya. Sementara yang lain berhasil membawa satu pengunjung yang tersisa. Dan Gaby terkejut saat mengetahui Okta sahabatnya sudah meninggoy. Di gudang ruangan ritual Patigana, istrinya mulai bangkit. Tapi tak berapa lama kemudian, dia berubah menjadi hantu mulut mangap kedua yang membunuh Patigana. Ya, selama ini Patigana sudah ditipu oleh buku ritual pembangkit mayat orang yang sudah meninggal. Bukan orang mati yang bangkit, tapi iblis dari neraka yang siap mengambil nyawa. Nero and the Gang yang menyaksikan bagaimana Patigana dibunuh tentu berlari ketakutan. Nero pun mengajak mereka yang tersisa untuk pergi ke belakang pulau dan meminta bantuan pada hantu keramat kuburan kosong. Tapi dalam perjalanannya, satu persatu dari mereka terbunuh. Dimulai dari pengunjung yang selamat, kemudian Galigo dan istrinya. Kini hanya tersisa Nero, Kimo, Gaby, dan Monica. Keempatnya tiba di kuburan belakang pulau dan Nero terkejut karena kuburannya ternyata sudah beranak pinak alias banyak. Nero berkata jika ada penghuni baru yang akan merebut kekuasaan pulau itu. Nero meminta agar si hantu penunggu pulau menampakkan wujudnya dan melawan hantu baru itu jika masih ingin menjadi penguasa Pulau Madara. Alhasil hantu itu menampakkan diri dan mereka segera kabur. Tapi di tengah jalan, Gaby terbunuh oleh si hantu baru. Nero, Monica, dan Kimo berlari dan tentu dikejar oleh si hantu sampai ketemu jalan buntu. Tiba-tiba, si hantu mulut mangap putih penguasa pulau datang ke sana dan berhadapan langsung dengan hantu mulut mangap merah baru. Sementara Nero, Monica, dan Kimo memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan berlari kemudian menaiki sampan. Kedua hantu mulut mangap merah putih itu sepertinya sedang berduel hingga terdengar jeritan dan mungkin si tulut ngap merah kalah. Saat suasananya sudah senyap, tiba-tiba sampan yang dinaiki Kimo, Nero, dan Monica mulai oleng dan bergoyang. Dan mereka terjatuh lalu ditarik ke dasar laut oleh tulut ngap penunggu laut. Dan apakah bakal ada sequel berikutnya? Ghost Island atau Pulau Hantu 4? Entahlah.